Cerita ini dialami temanku sendiri. Dia wanita tangguh memiliki aset miliaran rupiah hasil dari keringatnya sendiri. Sampai suatu saat dia menikah dan umur pernikahan mereka sudah mencapai beberapa tahun tapi sayangnya suaminya selingkuh dan mengkhianatinya. Tapi pada akhirnya sang suami menyesal. Sebelum mulai yuk klik tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Mari kita mulai ceritanya. Udara pagi di Jakarta terasa lembab. Namun semangat Sarah membara seperti bara api yang siap melahap hutan belantara. Koper besar dengan roda mulus meluncur di sampingnya, berisi pakaian formal, beberapa setelan kasual, dan sebuah album foto kecil berisi kenangan pernikahannya dengan Andi. Proyek di Singapura ini adalah puncak karirnya. Kontrak senilai miliaran rupiah yang akan meningkatkan profil perusahaannya dan, tentu saja, karirnya sendiri. Semua tampak sempurna. Sarah, seorang eksekutif berusia 35 tahun dengan mata tajam dan senyum menawan, telah bekerja keras untuk mencapai titik ini. Ia adalah representasi nyata dari wanita modern, cerdas, mandiri, dan berdedikasi tinggi. Di sebelahnya, Andi, suaminya, tersenyum lebar. Senyumnya selalu hangat, menenangkan, seolah mampu menghapus setiap keraguan yang mungkin melintas di benak Sarah. Andi, seorang pria tampan dengan tubuh atletis dan rambut hitam ikal yang selalu rapi, adalah pilar kebahagiaannya. Mereka telah menikah selama 7 tahun. Sebuah perjalanan yang diwarnai tawa, pengertian, dan cinta yang tulus. Setidaknya, itulah yang Sarah yakini. Andi selalu menjadi pendukung terbesarnya. Setiap kali Sarah harus bepergian dinas, Andi akan menyiapkan segala sesuatunya. Dari memastikan paspornya tidak kedaluarsa hingga menyiapkan sarapan favoritnya sebelum keberangkatan. Hari ini pun tidak berbeda. Ia membawakan kopi susu kesukaan Sarah, mengecup keningnya berulang kali, dan berbisik kata-kata manis tentang betapa ia akan merindukannya. Hati-hati di sana, sayang, bisik Andi, memeluk Sarah erat saat mereka menunggu di area keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Aroma parfumnya yang maskulin tercium samar, memberikan rasa nyaman yang akrab. Jangan terlalu lelah. Ingat, ada aku yang menunggu di rumah. Sarah membalas pelukan itu, membenamkan wajahnya di dada Andi. Pasti, sayang. Aku janji akan menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Mungkin hanya 2 minggu. Kok? 2 minggu terasa seperti 2 tahun tanpamu. Andi menggoda, mengusap lembut punggung Sarah. Matanya memancarkan kerinduan yang mendalam. Sarah tersenyum. Hatinya menghangat. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia memiliki karir yang sukses, rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, dan seorang suami yang mencintainya dengan segenap jiwa. Apalagi yang bisa ia minta? Saat panggilan boarding diumumkan, Andi menggenggam tangan Sarah erat. Aku akan menjagamu dan rumah kita baik-baik. Jangan khawatirkan apapun di sini. Fokus saja pada pekerjaanmu. Terima kasih, Andi, Sarah berkata tulus, mencium pipi suaminya. Aku percaya padamu sepenuhnya. Kata-kata, aku percaya padamu sepenuhnya, bergema di benaknya saat ia melangkah menuju gerbang. Ia melambaikan tangan ke arah Andi yang berdiri di balik kaca, melambaikan tangan dengan senyum lebar. Sebuah senyum yang terasa aneh bagi Sarah. Terlalu lebar. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam sorot mata Andi, semacam kegugupan yang tersembunyi di balik topeng kasih sayang. Ia terlihat sedikit gelisah, sesekali mengalihkan pandangannya ke arah lain, seperti mencari-cari sesuatu atau seseorang di keramaian bandara. Namun, Sarah menepis perasaan itu. Ia berpikir mungkin Andi hanya khawatir dengan perjalanannya, atau merasa sedikit sedih karena akan berpisah dengannya untuk sementara waktu. Kecurigaan adalah barang mewah yang tidak mampu ia bayar saat itu, apalagi di tengah euforia keberangkatan dinas penting ini. Ia punya terlalu banyak hal penting untuk dipikirkan daripada membiarkan bisikan kecil keraguan mengganggu pikirannya. Sebelum naik ke pesawat, Sarah mengirimkan pesan singkat kepada Andi. Sudah di pesawat. Love you. Beberapa detik kemudian, balasan dari Andi datang. Love you too, sayang. Terbanglah dengan aman. Sebuah emoji hati merah disertakan. Hati Sarah kembali tenang. Ia memejamkan mata, membayangkan betapa indahnya kehidupan mereka. Betapa beruntungnya ia memiliki Andi, yang selalu menjadi pelabuhan hatinya. Semua aset yang mereka miliki, rumah mewah dengan 5 kamar tidur, kolam renang pribadi, 2 unit mobil mewah,
portfolio investasi saham yang menguntungkan, dan tabungan bersama yang signifikan. Semua itu adalah hasil kerja keras mereka berdua. Namun, sebagian besar di antaranya adalah aset atas nama Sarah, atau atas nama bersama, dengan kendali penuh di tangannya. Andi, dengan dalih, aku ingin kamu merasa aman dan nyaman. Selalu meminta Sarah untuk menyimpan semua dokumen penting di brankas pribadinya, dan hanya Andi yang memegang kunci cadangan yang ia klaim untuk keadaan darurat. Sarah tidak pernah benar-benar memusingkan hal itu. Lagi pula, mereka adalah suami istri, dan kepercayaan adalah fondasi utama pernikahan mereka. Ia bahkan memberikan semua kode akses akun bank online, meskipun ia selalu yang mengurus semua transaksi finansial rumah tangga. Selama penerbangan, Sarah merencanakan strategi presentasinya, mengulang-ulang data di benaknya. Ia membayangkan momen kesuksesan, tepuk tangan klien, dan senyum bangga dari bosnya. Ia juga memikirkan daftar belanjaan yang akan ia beli untuk Andi sebagai oleh-oleh. Sepanjang penerbangan, pikiran Sarah dipenuhi dengan hal-hal positif, harapan, dan keyakinan akan masa depan yang cerah. Ia sesekali melihat foto Andi di ponselnya, tersenyum sendiri, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk segera menyelesaikan proyek ini dan kembali ke pelukan suaminya. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, dunia yang ia kenal akan segera runtuh. Minggu pertama di Singapura berjalan mulus, bahkan lebih baik dari yang Sarah bayangkan. Presentasinya sukses besar, klien terkesan, dan kontrak tambahan sudah di depan mata. Ia disibukkan dengan rapat, makan malam bisnis, dan sesekali menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di Orchard Road, membeli beberapa cenderamata kecil untuk Andi dan keluarganya. Setiap malam, ia menyempatkan diri untuk menghubungi Andi melalui panggilan video. Awalnya, komunikasi berjalan normal. Andi akan menceritakan kegiatan sehari-harinya, tentang anjing peliharaan mereka, Luna, dan betapa ia merindukan Sarah. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan halus yang mulai terasa. Panggilan video Andi menjadi semakin singkat. Ia sering terlihat tidak nyaman, matanya sesekali melirik arah lain, dan ia sering beralasan ada pekerjaan mendadak atau Luna yang rewel. Aku lagi sibuk banget. Sayang, ada klien yang harus kutemui mendadak. Atau, Luna lagi sakit, jadi aku harus fokus merawatnya. Adalah alasan-alasan yang sering ia lontarkan. Sarah mencoba memahami. Mungkin memang Andi sedang sibuk, atau mungkin ia memang sedang merawat Luna. Namun, bisikan kecurigaan mulai merayap di benak Sarah. Suatu malam, saat mereka sedang melakukan panggilan video, Sarah mendengar suara tawa perempuan samar-samar dari latar belakang. Suara apa itu? Andi? Tanyanya spontan. Andi terkesiap, lalu buru-buru menjawab, "Oh, itu suara dari televisi, sayang. Aku lagi nonton komedi." Ia segera mematikan kamera dengan alasan sinyal buruk. Rasa khawatir Sarah semakin menjadi. Beberapa hari kemudian, ia mencoba menghubungi asisten rumah tangga mereka, Bi Sumi. Nomornya tidak aktif. Ia mencoba menghubungi tetangga terdekat, Ibu Rina, yang biasanya akrab dengannya. Teleponnya tidak diangkat. Sarah mengirim pesan WhatsApp, namun tidak ada balasan. Ini tidak biasa. Bi Sumi selalu responsif, dan Ibu Rina sangat ramah. Sarah mulai merasa tidak enak hati. Ia mencoba menghubungi Andi lagi, namun teleponnya langsung dialihkan ke voicemail. Firasat buruk Sarah memuncak saat ia menerima notifikasi dari bank. Sebuah transaksi besar dari rekening bersama mereka, senilai hampir 1 miliar rupiah, untuk pembelian sebuah properti di luar kota, yang sama sekali tidak ia kenal. Jantung Sarah berdebar kencang. Ia segera membuka aplikasi mobile bankingnya dan mengecek riwayat transaksi. Ada serangkaian transaksi mencurigakan lainnya. Penarikan tunai dalam jumlah besar, pembelian barang-barang mewah dari butik-butik mahal yang tidak pernah ia kunjungi, dan transfer dana ke beberapa rekening yang tidak dikenal. Semua transaksi ini terjadi dalam beberapa hari terakhir, sejak ia berangkat ke Singapura. Tangannya gemetar saat ia menelusuri setiap transaksi. Ada satu transfer besar ke rekening atas nama seseorang yang asing, Maya Kusumawati. Siapa Maya ini? Mengapa ada begitu banyak uang yang mengalir ke rekeningnya? Sarah mencoba menelepon Andi lagi, puluhan kali, namun hasilnya sama, voicemail. Ia mengirim pesan teks, meminta penjelasan, namun tidak ada balasan. Kecemasan Sarah berubah menjadi kepanikan. Ada yang tidak beres,
Sangat tidak beres. Pikirannya kalut. Ia mencoba mengingat setiap detail percakapannya dengan Andi sebelum berangkat. Setiap ekspresi, setiap gerak-gerik. Senyum lebar Andi di bandara, kegugupannya, tatapan mata yang mencurigakan, suara tawa wanita di latar belakang panggilan video. Semua itu kini terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang mulai membentuk gambaran mengerikan. Bagaimana mungkin ia begitu buta? Bagaimana mungkin ia begitu percaya? Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar hotel yang asing, pikirannya dipenuhi skenario terburuk. Apakah Andi terlibat masalah? Apakah ia diculik? Atau, apakah ia sengaja melakukan ini? Perasaan dingin merayap di punggungnya. Ia mencoba merasionalisasi. Mungkin ada penjelasan logis. Mungkin Andi sedang berinvestasi tanpa memberitahunya. Atau mungkin ia membantu seseorang yang sedang kesulitan keuangan. Namun, suara tawa wanita dan transfer ke rekening asing itu terus menghantuinya. Sarah memaksakan diri untuk berpikir jernih. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Maya Kusumawati. Hasil pencarian tidak banyak. Hanya profil media sosial yang tampak pribadi. Namun, ada satu foto yang menarik perhatiannya. Maya sedang berpose di depan sebuah mobil mewah yang sangat familiar, mobil sport merah milik Andi. Foto itu diambil beberapa hari yang lalu, tepat saat Sarah sudah berada di Singapura. Jantungnya terasa seperti dihantam palu godam. Ini bukan kebetulan. Ini bukan salah paham. Ini adalah pengkhianatan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa bodoh, naif, dan buta. Bagaimana bisa Andi, suaminya, pria yang ia cintai dan percayai sepenuhnya, melakukan ini padanya? Menjual aset-aset mereka, dan yang lebih menyakitkan, mentransfer uang ke wanita lain? Kemarahan bercampur kesedihan menguasai dirinya. Ia mengepalkan tangan, kuku-kuku jarinya menancap dalam ketelapak tangan. Rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya. Pada saat itu, Sarah tahu ia tidak bisa lagi menunggu sampai proyeknya selesai. Ia harus pulang. Segera. Ia harus menghadapi Andi, menemukan kebenaran, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua transaksi mencurigakan ini, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar investasi mendadak. Sebuah firasat mengerikan mengatakan kepadanya bahwa semua yang ia miliki, semua yang telah ia bangun bersama Andi, sedang dalam bahaya besar. Ia tidak tahu bahwa mimpi buruk yang baru saja dimulai ini hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan yang jauh lebih panjang dan menyakitkan. Sarah membatalkan jadwalnya untuk hari berikutnya, mengganti tiket pesawatnya, dan menyiapkan diri untuk pulang. Pulang ke sebuah rumah yang mungkin sudah tidak lagi menjadi miliknya. Perjalanan pulang Sarah terasa seperti siksaan. Setiap detik di pesawat adalah perjuangan melawan kecemasan yang terus membesar, menggerogoti setiap sel tubuhnya. Pikirannya melayang, dari notifikasi bank yang mengerikan hingga foto Maya Kusumawati di depan mobil suaminya. Ia mencoba menghubungi Andi lagi, berkali-kali, namun hanya suara operator yang menjawab, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Setiap kali ia mendengar suara itu, hatinya mencelos, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang meremasnya. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa semua ini bukan kebetulan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, sebuah pengkhianatan yang terencana. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari. Udara Jakarta yang lembab dan berat menyambutnya. Namun kali ini terasa seperti beban yang menindih. Sarah tidak memesan taksi online. Ia naik taksi bandara biasa, berharap bisa tiba di rumah tanpa menarik perhatian. Sepanjang perjalanan, ia memandangi jalanan yang sepi, rumah-rumah yang gelap, dan sesekali memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, realitas yang menanti di depan pintu rumahnya jauh lebih mengerikan dari mimpi terburuknya. Taksi berhenti di depan gerbang rumahnya yang megah. Lampu-lampu taman yang biasanya menyala hangat kini padam, menyisakan kegelapan yang pekat. Jantung Sarah berdebar kencang, memompa darah dengan kecepatan abnormal. Ia membayar taksi, turun, dan berdiri di depan gerbang. Ada sesuatu yang aneh. Gerbang besi tempa yang biasanya bersih kini terlihat kotor, berdebu, seolah sudah lama tidak disentuh. Tanaman hias di pekarangan terlihat layu, beberapa bahkan sudah mati. Ini bukan rumahnya.
Ini bukan rumah yang ia tinggalkan 2 minggu lalu. Dengan tangan gemetar, Sarah memasukkan kunci ke lubang kunci gerbang. Kunci itu berputar dengan mudah. Namun suara deritnya terdengar begitu nyaring di kesunyian malam. Ia mendorong gerbang, melangkah masuk, dan menyusuri jalan setapak menuju pintu utama. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terikat oleh beban tak terlihat. Ia melihat ke sekeliling. Kolam renang yang biasanya biru jernih kini keruh, penuh daun kering dan lumut. Pot-pot bunga yang dulu penuh warna kini kosong, hanya menyisakan tanah kering. Ia tiba di depan pintu utama. Kunci yang ia pegang terasa dingin di tangannya. Ia memasukkannya ke lubang kunci, memutar, dan mendorong pintu. Pintu itu terbuka dengan suara berderit yang memilukan, seperti rintihan kesedihan. Aroma apak, debu, dan kelembapan langsung menyeruak, menusuk hidungnya. Sarah melangkah masuk, menyalakan lampu, dan apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Rumah itu kosong melompong. Tidak ada sofa kulit mewah yang biasa ia duduki. Tidak ada meja makan marmer tempat mereka sering makan malam bersama. Tidak ada televisi layar datar raksasa yang selalu menjadi pusat hiburan keluarga. Bahkan gorden-gorden mahal yang ia pesan khusus dari Italia pun sudah tidak ada. Dinding-dinding yang dulu dihiasi lukisan-lukisan mahal kini hanya menyisakan bekas paku yang berlubang. Lantai marmer yang selalu berkilau kini tertutup lapisan debu tebal, dengan jejak-jejak kaki kotor yang tercetak jelas. Sarah berjalan perlahan, langkahnya gontai, seolah ia sedang berjalan di atas pecahan kaca. Ia masuk ke ruang keluarga, lalu ke ruang makan, dapur, dan akhirnya ke kamar tidur utama. Semuanya kosong. Lemari pakaiannya terbuka lebar, isinya hanya beberapa gantungan baju kosong. Meja riasnya hanya menyisakan noda debu bekas botol parfum dan kosmetik. Bahkan kasur king size mereka pun sudah tidak ada, hanya menyisakan kerangka tempat tidur yang telanjang. Matanya berkaca-kaca. Ini adalah rumahnya, tempat ia membangun mimpi, berbagi tawa, dan menciptakan kenangan bersama Andi. Kini, rumah itu hanyalah cangkang kosong, sebuah monumen bisu dari pengkhianatan yang kejam. Ia berjalan ke brankas pribadinya yang tersembunyi di balik lukisan besar. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membukanya. Kosong. Semua surat-surat berharga, sertifikat rumah, sertifikat mobil, perhiasan, dan dokumen penting lainnya sudah raib. Hanya debu yang tersisa. Sarah terduduk di lantai yang dingin, air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ia tidak bisa lagi menahan tangis. Rasa sakit, kemarahan, dan kebingungan bercampur menjadi satu, menciptakan badai emosi yang mengoyak jiwanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa Andi, suaminya, melakukan ini padanya? Menjual semua aset mereka, mengosongkan rumah, dan menghilang tanpa jejak? Di tengah keputusasaannya, matanya tertumbuk pada selembar kertas putih yang tergeletak di atas meja kecil di sudut ruangan. Sebuah surat. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya. Itu adalah surat pemberitahuan dari bank, ditujukan kepada pemilik properti sebelumnya. Surat itu menyatakan bahwa properti tersebut telah berpindah tangan melalui proses lelang, dan nama pembeli yang tercantum adalah PT Jaya Properti. Sarah tidak pernah mendengar nama perusahaan itu. Di bagian bawah surat, ada tanda tangan notaris dan cap resmi. Ini bukan lelang biasa. Ini adalah penjualan paksa, atau lebih tepatnya, penjualan ilegal yang disamarkan. Sarah tahu Andi tidak akan pernah melakukan ini kecuali ada sesuatu yang sangat salah. Ia mencoba berpikir jernih di tengah badai emosi. Mengapa Andi menjual rumah ini? Untuk apa? Dan mengapa ia tidak memberitahunya? Atau lebih parah lagi, apakah ia memang sengaja menyembunyikan semua ini? Ia bangkit, kakinya masih terasa lemas. Ia mencari-cari di setiap sudut rumah, berharap menemukan petunjuk lain. Di dapur, ia menemukan sebuah kotak kardus kecil yang tersembunyi di balik lemari. Di dalamnya, ada beberapa barang pribadi Andi yang tertinggal, sebuah jam tangan lama, beberapa foto masa kecilnya, dan sebuah kartu nama. Kartu nama itu milik seorang agen properti, dengan nama dan nomor telepon yang tercetak jelas. Di baliknya, ada tulisan tangan Andi, Maya, 0812XXXXXXX. Jantung Sarah berdegup kencang. Nama itu lagi. Wanita yang fotonya ia lihat di media sosial,
wanita yang rekeningnya menerima transfer besar dari Andi. Semua potongan teka-teki mulai menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan. Andi tidak hanya menjual aset-asetnya, ia menjualnya untuk wanita lain. Untuk selingkuhannya. Rasa sakit di hati Sarah kini bercampur dengan bara api kemarahan. Pengkhianatan ini bukan hanya soal uang, bukan hanya soal aset. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, terhadap janji pernikahan, terhadap seluruh hidup yang telah mereka bangun bersama. Ia mengepalkan tangan, kuku-kuku jarinya menancap dalam ketelapak tangan. Rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari tahu semuanya. Dan ia akan memastikan Andi dan wanita itu menerima hukuman yang setimpal. Matahari sudah mulai menampakkan diri di ufuk timur. Namun bagi Sarah, pagi itu terasa seperti neraka. Ia duduk di lantai dingin rumahnya yang kosong, memeluk lututnya, berusaha mencerna semua yang terjadi. Air matanya sudah kering, digantikan oleh rasa hampa yang menusuk. Namun, di balik kehampaan itu, ada bara api kemarahan yang mulai membakar. Ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Ia harus bertindak. Hal pertama yang Sarah lakukan adalah mencoba menghubungi Andi lagi. Puluhan panggilan, puluhan pesan, namun tidak ada respons. Nomor ponselnya benar-benar tidak aktif, seolah-olah ia telah lenyap di telan bumi. Sarah mencoba menghubungi nomor telepon rumah orang tua Andi, namun tidak ada yang mengangkat. Ia bahkan mencoba menghubungi teman-teman dekat Andi, namun mereka semua mengatakan tidak tahu keberadaannya. Terakhir kali aku melihat Andi sekitar seminggu yang lalu, dia bilang mau ada perjalanan bisnis mendadak. Kata salah satu teman Andi, membuat Sarah semakin yakin bahwa ini adalah skenario yang terencana dengan matang. Sarah kemudian beralih ke tetangga. Ia berjalan ke rumah Ibu Rina, tetangga sebelah yang biasanya ramah dan sering bertukar cerita dengannya. Ia mengetuk pintu berkali-kali, dan akhirnya Ibu Rina membuka pintu dengan wajah terkejut. Sarah? Ya ampun, kamu sudah pulang? Kenapa tidak bilang-bilang? Ibu Rina bertanya, matanya membelalak melihat penampilan Sarah yang acak-acakan dan mata sembab. Ibu Rina, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sarah bertanya, suaranya serak. Rumahku, kenapa kosong? Ibu Rina terlihat ragu-ragu, menatap Sarah dengan tatapan kasihan. Aduh, Sarah, ibu tidak tahu harus bilang apa. Sebenarnya, sudah beberapa hari ini ibu melihat banyak truk pengangkut barang keluar masuk rumahmu. Andi bilang kalian mau renovasi besar-besaran, jadi semua barang dipindahkan. Renovasi? Tapi kenapa semua barangku hilang? Dan kenapa ada surat penjualan rumah? Sarah mendesak, menahan isak tangis. Ibu Rina menghela napas panjang. Itu. Ibu juga tidak tahu pasti. Tapi, ibu sering melihat Andi bersama seorang wanita. Cantik sekali, Bu. Rambutnya pirang. Selalu memakai baju-baju mahal. Mereka sering terlihat berduaan, bahkan kadang menginap di rumahmu. Jantung Sarah terasa seperti ditusuk belati. Wanita? Siapa? Ibu tidak tahu namanya, tapi dia sering datang dengan mobil sport merah yang biasa dipakai Andi. Mereka terlihat sangat akrab, seperti pasangan baru. Ibu Rina berkata pelan, seolah takut menyakiti Sarah lebih jauh. Beberapa kali ibu mendengar mereka tertawa-tawa di malam hari, padahal kamu kan sedang tidak ada. Mobil sport merah. Rambut pirang. Ini pasti Maya. Fakta pahit itu menghantam Sarah dengan kekuatan penuh. Suaminya tidak hanya menjual aset-asetnya, ia juga berselingkuh, dan bahkan membawa selingkuhannya ke rumah mereka. Rasa mual melilit perutnya. Sarah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rina dan kembali ke rumahnya yang kosong. Ia duduk di lantai, mengeluarkan ponselnya, dan membuka kembali aplikasi mobile banking. Ia menelusuri setiap transaksi lagi, kali ini dengan mata yang lebih tajam, mencari setiap detail yang mungkin ia lewatkan. Transfer ke rekening Maya Kusumawati, pembelian properti atas nama PT Jaya Properti. Ia juga melihat penarikan tunai dalam jumlah besar yang dilakukan Andi di beberapa ATM yang berbeda. Ia kemudian membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang PT Jaya Properti. Ternyata, itu adalah perusahaan properti kecil yang baru berdiri, dengan alamat kantor yang tidak jelas. Sarah merasa ada yang janggal. Perusahaan properti besar tidak akan membeli rumah melalui lelang yang mencurigakan seperti ini.
Ini pasti modus operandi yang digunakan Andi untuk menyamarkan penjualan ilegal. Sarah kemudian mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang Maya Kusumawati. Ia mencoba mencari di LinkedIn, Facebook, dan Instagram. Ia menemukan beberapa profil. Namun tidak ada yang memberikan informasi signifikan, kecuali satu akun Instagram yang tampaknya baru dibuat. Akun itu berisi foto-foto Maya yang sedang berlibur di tempat-tempat mewah, mengenakan perhiasan mahal, dan berpose di depan mobil sport merah milik Andi. Salah satu foto menunjukkan Maya sedang memegang kunci mobil, dengan caption, My New Toy. Thanks, honey. Tanggal unggahan foto itu adalah 2 hari setelah Sarah berangkat ke Singapura. Kemarahan Sarah memuncak. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah perampokan. Andi telah merencanakan ini dengan matang, memanfaatkan kepergiannya untuk menjual semua aset mereka dan hidup mewah dengan selingkuhannya. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan, dimanfaatkan, dan dibuang begitu saja. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Air mata sudah tidak berguna. Yang ia butuhkan sekarang adalah kekuatan dan strategi. Ia tidak akan membiarkan Andi dan Maya lolos begitu saja. Mereka harus membayar mahal atas perbuatan mereka. Sarah meraih ponselnya dan menelepon sahabatnya, Dina. Dina adalah seorang pengacara handal, salah satu yang terbaik di Jakarta, dengan reputasi yang tak terbantahkan dalam kasus-kasus penipuan dan penggelapan. Sarah dan Dina sudah berteman sejak kuliah, dan Dina selalu menjadi tempatnya berkeluh kesah. Dina, aku butuh bantuanmu. Suara Sarah bergetar. Ini tentang Andi. Ada keheningan di ujung telepon. Andi? Ada apa? Sar? Kamu kenapa? Suaramu aneh. Sarah menceritakan semuanya. Dari notifikasi bank, rumah yang kosong, hingga bukti-bukti perselingkuhan dan penjualan aset. Ia menceritakannya dengan detail. Suaranya kadang tercekat, kadang penuh amarah. Dina mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan pertanyaan singkat. Jadi, dia menjual semua asetmu, termasuk rumah, dan memberikannya kepada selingkuhannya. Dina bertanya, suaranya terdengar tegang. Iya, Dina. Semua. Perhiasan, mobil, saham, bahkan uang di rekening bersama. Semuanya lenyap, jawab Sarah, air mata kembali mengalir. Brengsek. Dina mengumpat. Aku tidak percaya Andi bisa melakukan ini. Dia benar-benar sampah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dina. Aku merasa seperti sudah tidak punya apa-apa lagi. Sarah terisak. Jangan bicara begitu. Sarah. Kamu punya aku. Kamu punya keluargamu. Dan yang terpenting, kamu punya kebenaran. Dina berkata tegas. Kita akan hadapi ini bersama. Aku akan membantumu. Kita akan mengumpulkan semua bukti, dan kita akan membuat Andi dan wanita itu membayar mahal atas perbuatan mereka. Kata-kata Dina memberikan sedikit kekuatan bagi Sarah. Ia merasa tidak sendirian. Ia memiliki seseorang yang bisa ia andalkan. Seseorang yang akan membantunya melewati badai ini. Apa yang harus kita lakukan, Dina? Sarah bertanya, suaranya mulai stabil. Pertama, jangan sentuh apapun di rumah itu. Kita butuh sidik jari dan bukti lain. Kedua, kirimkan semua bukti yang kamu punya kepadaku. Riwayat transaksi bank, foto-foto Maya, semua yang kamu temukan. Ketiga, kita akan membuat laporan polisi. Ini bukan hanya kasus perceraian, Sarah. Ini adalah penipuan, penggelapan aset, dan mungkin juga tindak pidana pencucian uang. Andi bisa masuk penjara seumur hidup untuk ini. Mendengar kata penjara, hati Sarah merasakan sedikit kepuasan. Ia tidak ingin membalas dendam, ia hanya ingin keadilan. Namun, jika keadilan berarti Andi harus mendekam di balik jeruji besi, maka biarlah begitu. Ia tidak akan membiarkan Andi dan Maya menikmati hasil kejahatan mereka. Aku akan membantumu, Dina. Aku akan melakukan apapun untuk membuat mereka dihukum, kata Sarah, suaranya penuh tekad. Bara dendam di hatinya kini menyala terang, membakar setiap keraguan dan ketakutan. Ia akan berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap wanita yang pernah dikhianati dan dirugikan. Ini adalah awal dari pertempuran yang panjang. Namun Sarah siap menghadapinya. Ia tidak akan menyerah.
Kepahitan terasa seperti kerikil di lidah Sarah. Setelah menerima telepon dari Dina, ia berjalan mondar-mandir di rumah kosong itu, pikirannya berputar-putar seperti badai. Setiap sudut, setiap bekas paku di dinding, setiap bercak debu di lantai marmer, berteriak tentang kenangan yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan Andi. Ini bukan hanya tentang hilangnya uang atau aset. Ini adalah penghancuran kepercayaan, kehancuran impian, dan penodaan janji suci pernikahan. Bagaimana bisa seorang pria yang ia cintai dan percayai sepenuh hati berubah menjadi pencuri dan pengkhianat? Ia kembali duduk di lantai, bersandar pada dinding yang dingin. Tangannya masih gemetar, tetapi bukan lagi karena takut atau sedih, melainkan karena amarah yang mendidih. Ia membuka galeri ponselnya, mencari foto-foto lama bersama Andi. Ada foto pernikahan mereka, senyum lebar, mata penuh cinta. Ada foto liburan mereka di Bali, tertawa lepas di tepi pantai. Ada foto mereka berdua merayakan ulang tahun pernikahan di restoran favorit mereka, berjanji untuk selalu bersama hingga tua. Setiap gambar adalah tusukan baru di hatinya, namun juga memicu bara api dendam yang semakin membara. Dasar penipu, bajingan, bisiknya, suaranya parau. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Ia teringat setiap kali Andi meyakinkannya untuk menaruh semua aset atas nama Sarah, atau setidaknya di bawah kendali Sarah. Agar kamu merasa aman, sayang, kata Andi suatu kali, dengan mata berbinar penuh kasih. Kamu kan wanita karir yang hebat, jadi biarkan kamu yang memegang kendali finansial kita. Sarah, yang naif dan percaya, merasa tersanjung dan setuju. Ia bahkan memberikan semua kode akses akun bank online, meskipun ia yang selalu mengelola keuangan mereka. Ironisnya, keamanan yang dijanjikan Andi justru menjadi bumerang, membuka jalan bagi kehancuran finansial dan emosionalnya. Pagi itu, setelah sinar matahari menembus jendela-jendela yang telanjang, Sarah memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya hancur. Ia akan bangkit. Ia akan berjuang. Ia akan membalas semua ini. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kekuatan hukum. Ia akan membuat Andi dan wanita simpanannya, Maya Kusumawati, membayar mahal. Pertama, ia menghubungi orang tuanya. Ibunya langsung menangis histeris mendengar kabar itu, sementara ayahnya, seorang pensiunan perwira militer, menggeram marah. Ini tidak bisa dimaafkan. Sarah, kami akan mendukungmu sepenuhnya. Kita akan membuat bajingan itu menyesal seumur hidupnya, kata ayahnya dengan suara bergetar. Dukungan dari orang tua sedikit menguatkan Sarah. Ia tahu ia tidak sendirian. Kemudian, ia kembali menghubungi Dina. Aku sudah memikirkan semuanya. Dina, aku siap. Aku ingin mereka dihukum. Seberat-beratnya, kata Sarah, suaranya mantap, tidak ada lagi getaran. Dina menghela napas lega. Bagus, Sar. Itu semangat yang aku mau. Sekarang, kita harus bertindak cepat. Aku akan segera datang ke rumahmu. Jangan sentuh apa-apa lagi. Kita butuh semua bukti yang mungkin tersisa. Dalam waktu 1 jam, Dina tiba di rumah Sarah dengan membawa tas kerja besar dan raut wajah serius. Dina adalah tipe wanita yang tidak banyak bicara, namun tindakannya selalu lugas dan terarah. Dengan rambut coklat gelap yang diikat rapi dan kacamata bertengger di hidungnya, ia terlihat seperti gladiator modern yang siap menghadapi pertempuran. Astaga, Sar. Dina terdiam sejenak saat melihat kondisi rumah yang kosong melompong. Ini lebih parah dari yang kubayangkan. Dia benar-benar menguras semuanya. Sarah hanya mengangguk, menatap kosong ke arah ruang keluarga. Dina segera mengenakan sarung tangan dan mulai memeriksa setiap sudut rumah. Ia mengambil foto-foto dari setiap ruangan yang kosong, mencari sidik jari, dan mengamati setiap detail yang bisa menjadi petunjuk. Ia menemukan beberapa bekas puntung rokok di asbak yang ditinggalkan, meskipun Andi tidak merokok. Ini menambah kecurigaan bahwa Maya sering berada di rumah itu. Oke, Sar, dengarkan baik-baik, kata Dina, kembali ke ruang tamu. Ini bukan hanya kasus penggelapan. Ini bisa masuk ranah penipuan, penggelapan dalam jabatan, jika dia menggunakan akses ke akunmu, dan bahkan pencucian uang. Jika kita bisa membuktikan bahwa dia menjual asetmu dan uangnya dialihkan untuk Maya, itu akan memberatkan. Kita juga bisa tuntut ganti rugi material dan imaterial yang sangat besar. Sarah mendengarkan dengan seksama.
Setiap kata Dina adalah seberkas harapan. Tapi bagaimana jika dia sudah kabur jauh? Dan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Maya terlibat? Itulah tugas kita, Dina menjawab tegas. Pertama, kita akan membuat laporan polisi resmi. Bukan hanya laporan kehilangan barang, tapi laporan tindak pidana serius. Kedua, kita akan ajukan pemblokiran rekening bank yang terkait dengan Andi dan Maya. Ketiga, aku akan mulai menyiapkan gugatan perdata untuk pembatalan transaksi penjualan properti dan gugatan ganti rugi. Sarah mengangguk. Aku punya semua bukti transaksi bank di ponselku. Aku juga punya foto Maya di Instagram dengan mobil Andi. Bagus. Itu permulaan yang sangat baik, kata Dina, mengambil ponsel Sarah untuk melihat bukti-bukti tersebut. Matanya memicing saat melihat foto Maya dengan mobil Andi. Ini jelas bukti kuat perselingkuhan dan indikasi penggelapan. Kita juga perlu mencari tahu siapa PT Jaya Properti itu. Aku curiga itu hanyalah perusahaan fiktif atau boneka yang didirikan Andi untuk menyamarkan jejaknya. Mereka menghabiskan sisa hari itu untuk mengumpulkan semua dokumen yang masih bisa ditemukan Sarah, meskipun sebagian besar sudah raib. Dina mencatat setiap detail, setiap tanggal transaksi, setiap nama yang terlibat. Ia juga menyarankan Sarah untuk membuat daftar lengkap semua aset yang hilang, beserta perkiraan nilainya. Ini akan menjadi pertempuran yang panjang, Sar, Dina mengingatkan, menatap mata sahabatnya. Mereka mungkin akan mencoba melawan, menyangkal, bahkan memutarbalikkan fakta. Kamu harus kuat. Aku akan kuat, Dina, jawab Sarah, sorot matanya kini penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan pastikan dia dan pelakor itu dihukum. Ini bukan hanya untukku, tapi untuk semua wanita yang pernah dikhianati dan diinjak-injak. Dina tersenyum tipis. Ia tahu sahabatnya memiliki semangat juang yang luar biasa. Itu baru Sarah yang kukenal. Besok pagi, kita akan ke kantor polisi. Jangan lupa bawa semua dokumen yang sudah kamu kumpulkan. Malam itu, Sarah tidur di rumah sahabatnya. Meskipun tubuhnya lelah, pikirannya terus berputar. Namun, kali ini, ada tujuan yang jelas di benaknya, keadilan. Bara dendam telah menyala, dan ia siap menggunakan setiap tetes amarahnya untuk bahan bakar perjalanannya mencari kebenaran. Ia akan membuat Andi dan Maya merasakan konsekuensi dari setiap perbuatan mereka. Pagi berikutnya, udara Jakarta terasa lebih cerah, seolah alam mendukung tekad Sarah. Ia mengenakan pakaian paling formalnya, wajahnya terlihat lelah namun matanya memancarkan tekad baja. Bersama Dina, ia melangkah memasuki gedung kepolisian daerah metropolitan Jakarta Raya. Aroma karbol dan kertas-kertas usang langsung menyambut mereka, sebuah indikasi bahwa mereka akan memasuki dunia birokrasi dan hukum yang rumit. Tenang, Sar. Biar aku yang bicara duluan, bisik Dina saat mereka mendekati meja informasi. Mereka diarahkan ke unit reserse kriminal umum, Reskrimum. Setelah menunggu beberapa saat, mereka diterima oleh seorang penyidik bernama Inspektur Rama, seorang pria paruhbaya dengan sorot mata tajam dan rambut yang mulai memutih. Dina menjelaskan duduk perkara dengan lugas dan rinci, menyajikan kronologi kejadian dan bukti-bukti awal yang telah mereka kumpulkan, print out riwayat transaksi bank, foto Maya di media sosial dengan mobil Andi, serta surat pemberitahuan penjualan properti. Jadi, Anda menduga suami Anda, Andi Pramutya, telah menjual aset-aset bersama, termasuk rumah, tanpa sepengetahuan Anda, dan diduga uang hasil penjualan dialihkan kepada pihak ketiga yang diduga selingkuhannya. Inspektur Rama bertanya, mencatat dengan cermat di buku kecilnya. Betul, Bapak. Semua aset saya lenyap. Rumah, mobil, perhiasan, saham, bahkan tabungan bersama kami. Dan saya menemukan bukti bahwa uangnya ditransfer ke rekening wanita bernama Maya Kusumawati. Sarah menjelaskan, suaranya stabil meski hatinya bergemuruh. Inspektur Rama mengangguk. Ini jelas tindak pidana penggelapan, Bu. Mungkin juga bisa masuk ke penipuan, tergantung bagaimana modus operandi detailnya. Jika ada indikasi pencucian uang, itu akan jadi kasus yang lebih besar lagi. Dina menambahkan, kami menduga PT Jaya Properti yang tertera di surat penjualan itu adalah perusahaan fiktif atau cangkang yang digunakan untuk menyamarkan transaksi ilegal. Kami juga meminta bantuan kepolisian untuk memblokir rekening Andi dan Maya, serta melacak keberadaan mereka.
Inspektur Rama menjanjikan akan segera menindaklanjuti laporan mereka. Kami akan memulai penyelidikan, mengumpulkan bukti tambahan, dan jika ditemukan unsur pidana, kami akan menerbitkan surat perintah penangkapan. Proses pelaporan memakan waktu berjam-jam. Sarah harus menceritakan kronologi kejadian secara detail, menjawab setiap pertanyaan penyidik, dan menandatangani berbagai dokumen. Setiap kali ia menceritakan pengkhianatan Andi, rasa sakit itu kembali menggerogoti, namun ia berusaha keras untuk tetap tegar. Ia tahu ini adalah langkah pertama dan paling penting. Setelah meninggalkan kantor polisi, Sarah merasa sedikit lega, namun juga cemas. Lega karena ia sudah mengambil tindakan. Cemas karena ia tahu ini hanyalah permulaan. Bagaimana menurutmu, Dina? Apakah kasus ini cukup kuat? Sarah bertanya saat mereka dalam perjalanan pulang. Sangat kuat, Sar. Dina menjawab, mengemudi dengan tenang. Bukti-bukti yang kamu punya sangat mendukung. Rekening bank yang mencurigakan, hilangnya aset, kesaksian tetangga, dan foto-foto Maya dengan mobil Andi, semua itu adalah petunjuk kuat. Sekarang tinggal bagaimana kepolisian bekerja cepat melacak Andi dan Maya. Dina kemudian menjelaskan langkah-langkah selanjutnya dari sisi hukum perdata. Paralel dengan laporan polisi, kita juga akan siapkan gugatan perdata untuk pembatalan akta jual beli rumah. Kita akan mengajukan bukti bahwa penjualan itu dilakukan tanpa persetujuanmu sebagai pemilik bersama, atau setidaknya pasangan sah. Selain itu, kita akan gugat ganti rugi atas semua aset yang hilang dan juga kerugian imaterial akibat tekanan psikologis dan nama baikmu yang tercoreng. Apakah ada harapan aset-asetku kembali? Tanya Sarah, hatinya dipenuhi harapan. Ada. Jika kita bisa membuktikan bahwa uang hasil penjualan asetmu mengalir ke Maya, kita bisa menuntut pengembalian dana tersebut dari Maya. Dan jika penjualan rumah bisa dibatalkan, maka kepemilikan akan kembali padamu. Tapi ini akan butuh waktu, Sar. Mungkin butuh proses hukum yang panjang dan melelahkan. Sarah menghela napas. Aku siap, Dina. Aku tidak akan mundur. Malam itu, Dina mulai menyusun draft gugatan perdata. Ia menghubungi beberapa rekan kerjanya, meminta bantuan untuk melacak keberadaan PT Jaya Property dan melakukan pengecekan latar belakang Maya Kusumawati. Mereka menemukan bahwa PT Jaya Property memang perusahaan baru, didirikan hanya beberapa bulan yang lalu oleh seorang notaris yang dikenal fleksibel. Direktur utama perusahaan itu adalah seorang pria yang tidak dikenal dalam dunia properti, dan alamatnya ternyata hanyalah kantor virtual. Ini semakin memperkuat dugaan Dina bahwa itu adalah perusahaan cangkang. Sementara itu, Sarah menghabiskan waktu dengan merenung. Ia menyadari bahwa ia telah terlalu percaya kepada Andi. Ia telah menyerahkan semua kendali finansial kepadanya, membiarkannya mengurus segala sesuatu tanpa pengawasan ketat. Ini adalah pelajaran pahit yang harus ia terima. Namun, ia juga belajar bahwa ia memiliki kekuatan untuk bangkit. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang pasrah. Hari-hari berikutnya dihabiskan Sarah dengan mendatangi berbagai bank, mengumpulkan semua riwayat transaksi yang lebih detail, bahkan yang sudah lama. Ia juga mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN, untuk memastikan status hukum rumahnya. Ternyata, proses balik nama sudah dilakukan atas nama PT Jaya Property, sebuah fakta yang semakin membuatnya yakin bahwa ini adalah penipuan yang terencana. Dina dan timnya bekerja tanpa henti. Mereka mengirimkan surat panggilan resmi kepada PT Jaya Property, namun surat itu kembali dengan status, alamat tidak ditemukan. Mereka juga mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melacak rekening Bank Andi dan Maya secara lebih mendalam, termasuk rekening-rekening yang terkait dengan nomor telepon mereka. Andi itu licik, Sar. Dia mungkin sudah memindahkan uangnya berkali-kali untuk menyembunyikan jejak, kata Dina suatu sore. Tapi kita akan terus mengejarnya. Tidak ada kejahatan sempurna. Sarah mengangguk. Ia tahu itu. Ia juga tahu bahwa ini akan menjadi perjuangan yang melelahkan. Namun, setiap langkah yang ia ambil, setiap bukti yang ia kumpulkan, memberinya kekuatan. Setiap kali ia memikirkan senyum licik Andi dan wajah Maya yang angkuh di foto, bara dendam di hatinya semakin menyala. Ia akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan, tidak peduli berapapun harga yang harus ia bayar. Bulan demi bulan berlalu, namun tekad Sarah tak sedikit pun goyah. Sebaliknya, ia semakin kuat, semakin fokus.
Laporan polisi yang ia buat bersama Dina telah berkembang menjadi penyelidikan skala penuh. Inspektur Rama, yang awalnya terlihat skeptis, kini sangat serius menanggapi kasus ini setelah melihat tumpukan bukti yang terus bertambah. Timnya bekerja sama dengan Dina dan penyelidik swasta yang disewa Sarah untuk melacak jejak Andi dan Maya. Proses pelacakan tidak mudah. Andi, dengan segala kecerdikannya, telah melakukan upaya sistematis untuk menghilangkan jejak. Ia menggunakan berbagai rekening bank di bawah nama orang lain atau perusahaan cangkang, berpindah-pindah lokasi, dan bahkan mengganti nomor telepon berkali-kali. Namun, setiap kali Andi mencoba menghilang, ia selalu meninggalkan remah-remah petunjuk. Dina dan timnya berfokus pada analisis forensik digital. Mereka melacak alamat IP dari setiap email atau pesan yang pernah dikirim Andi, menganalisis pola penarikan tunai yang tidak biasa, dan bahkan menggali riwayat aktivitas media sosial Maya Kusumawati yang tampaknya telah dihapus. Orang seperti Andi selalu meninggalkan jejak. Sar, kata Dina suatu hari, matanya fokus pada layar komputer. Sekecil apapun itu, kita akan menemukannya. Sarah, di sisi lain, tidak hanya menunggu. Ia aktif membantu proses penyelidikan. Ia menghubungi setiap relasi, teman lama, bahkan kenalan Andi yang mungkin tahu keberadaannya. Ia mendatangi bank-bank tempat Andi pernah bertransaksi, berharap menemukan kamera CCTV yang menangkap wajah Andi dan Maya bersama. Usahanya membuahkan hasil. Dari salah satu bank swasta di kawasan Jakarta Pusat, mereka berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan Andi dan Maya sedang bersama di ATM, beberapa hari setelah Sarah berangkat ke Singapura. Maya terlihat mengenakan perhiasan yang sangat mirip dengan milik Sarah. Ini menjadi bukti visual yang kuat. Penyelidik swasta yang disewa Sarah juga berhasil melacak beberapa transaksi besar yang dilakukan Andi di luar Jakarta, khususnya untuk pembelian properti baru di kota-kota kecil yang sedang berkembang. Mereka menduga Andi berinvestasi di properti-properti baru ini menggunakan uang hasil penjualan aset Sarah sebagai cara untuk mencuci uang dan menyamarkannya. Suatu sore, Inspektur Rama menghubungi Sarah. Bu Sarah, kami mendapatkan informasi dari informan kami di lapangan. Ada indikasi kuat bahwa Bapak Andi dan Ibu Maya berada di sebuah villa mewah di Puncak, Jawa Barat. Jantung Sarah berdegup kencang. Puncak. Tempat yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, namun cukup tersembunyi. Tempat yang dulunya sering ia kunjungi bersama Andi untuk liburan romantis. Ironis sekali. Apa yang akan Anda lakukan, Pak Inspektur? Tanya Sarah, suaranya tercekat. Kami akan segera melakukan pengintaian dan jika informasi itu valid, kami akan melakukan penyergapan. Apakah Anda ingin ikut? Tawaran Inspektur Rama mengejutkan Sarah. Sarah ragu sejenak. Melihat langsung Andi dan Maya akan sangat menyakitkan. Namun ia juga ingin melihat mereka tertangkap. Ya, Pak. Saya ingin ikut. Saya perlu melihat ini dengan mata kepala sendiri. Dina, yang berada di samping Sarah, juga mengangguk setuju. Saya akan menemani Sarah, Pak Inspektur. Kami ingin memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur hukum. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi gambaran Andi dan Maya yang hidup mewah dari uangnya. Marah, sakit hati, dan dorongan kuat untuk melihat mereka menerima balasan atas perbuatan mereka, semua bercampur aduk. Ia membayangkan wajah Andi yang terkejut, wajah Maya yang ketakutan. Itu adalah gambaran yang memberikan kepuasan tersendiri di tengah penderitaannya. Fajar menyingsing, dan tim kepolisian sudah siap. Sarah dan Dina ikut dalam iring-iringan mobil menuju puncak. Perjalanan terasa panjang. Setiap tikungan, setiap pemandangan gunung yang indah, terasa ironis bagi Sarah. Dulu, pemandangan ini membawa kedamaian. Kini, hanya rasa sakit yang ia rasakan. Setelah berjam-jam berkendara, mereka tiba di sebuah area perumahan mewah yang terpencil. Tim kepolisian segera mengambil posisi, melakukan pengintaian. Melalui teropong, Sarah melihat sebuah villa besar dengan taman yang terawat. Dan di sana, di tepi kolam renang, ada sesosok pria dan wanita yang sedang tertawa lepas, menikmati sarapan pagi. Itu Andi dan Maya. Melihat mereka berdua begitu santai, hidup dalam kemewahan hasil curiannya, membuat darah Sarah mendidih. Ia mengepalkan tangan, menahan emosi yang meluap. Dina menepuk pundaknya, memberikan dukungan tanpa kata. Itu mereka, bisik Sarah, suaranya penuh amarah.
Mereka hidup seperti raja dan ratu dengan uangku. Inspektur Rama mengangguk. Siap-siap, Bu Sarah. Tim akan segera bergerak. Suara sirine polisi memecah kesunyian pagi di puncak. Mobil-mobil patroli melaju kencang, berhenti di depan villa mewah tempat Andi dan Maya bersembunyi. Sarah dan Dina, yang berada di mobil terpisah sedikit di belakang, menyaksikan adegan itu dengan napas tertahan. Andi dan Maya, yang sedang bersantai di tepi kolam renang, terlonjak kaget mendengar suara sirine. Wajah mereka yang semula rileks berubah menjadi panik. Maya menunjuk ke arah gerbang, berteriak sesuatu pada Andi. Andi segera melompat, mencoba meraih kunci mobil yang tergeletak di meja. Tim, bergerak, perintah Inspektur Rama melalui radio komunikasi. Para petugas kepolisian berseragam lengkap, beberapa di antaranya membawa senjata, segera melompati gerbang dan menyerbu masuk. Mereka bergerak cepat dan terkoordinasi. Andi Pramutya dan Maya Kusumawati, kalian ditangkap atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Jangan bergerak. Salah satu petugas berteriak dengan lantang. Andi membeku di tempat, tangannya masih terulur ke arah kunci mobil. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak tidak percaya. Maya, di sisi lain, mulai menjerit histeris. Tidak. Ini salah paham. Kami tidak melakukan apa-apa. Sarah keluar dari mobil, ditemani Dina. Ia melangkah maju, mendekati area kolam renang. Jantungnya berdebar kencang, namun ada kepuasan yang menguasai dirinya. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Andi melihat Sarah. Matanya melebar. Ekspresinya antara terkejut, marah, dan putus asa. Sarah? Bagaimana kau bisa tahu? Bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Sarah tidak menjawab. Ia hanya menatap Andi dengan tatapan dingin, penuh kekecewaan dan kemarahan. Semua kenangan pahit, semua pengkhianatan, semua kerugian yang ia derita, tercermin dalam tatapannya. Maya, yang masih berteriak-teriak, mencoba berlari, namun segera dihentikan oleh dua petugas wanita. Ia meronta, mencoba melawan, namun tidak berdaya. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Ini semua tipuan, teriaknya. Diam. Salah satu petugas memperingatkan. Anda punya hak untuk tetap diam. Semua yang Anda katakan bisa dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Andi, setelah sempat syok, mulai mencoba melawan. Kalian tidak punya hak. Ini fitnah. Aku tidak melakukan apa-apa. Ia mencoba mendorong petugas yang mendekat, namun dengan sigap petugas lain memborgol tangannya ke belakang. Andi Pramutya, kami memiliki bukti-bukti kuat atas tindakan Anda, termasuk penjualan aset istri Anda tanpa izin, transfer dana ke rekening Ibu Maya, dan bukti-bukti lain yang menunjukkan modus operandi Anda, kata Inspektur Rama, berdiri di hadapan Andi. Semua sudah kami kantongi. Penyangkalan Anda tidak akan mengubah fakta. Maya, melihat Andi sudah diborgol, tiba-tiba jatuh berlutut, menangis. Andi, tolong aku. Aku tidak mau dipenjara. Andi menatapnya dengan pandangan kosong, tidak mampu melakukan apa-apa. Seluruh rencana mulusnya telah berantakan dalam sekejap mata. Sarah melangkah lebih dekat, berdiri beberapa meter dari Andi yang sudah diborgol. Matanya bertemu dengan mata Andi. Ada rasa sakit, penyesalan, dan juga kebencian yang mendalam di mata Andi. Namun, Sarah tidak merasakan simpati sedikit pun. Ia hanya merasakan kemenangan. Kemenangan atas kebenaran, kemenangan atas keadilan. Kamu telah menghancurkan hidupku, Andi, kata Sarah. Suaranya tenang namun penuh otoritas. Kamu telah mengkhianati kepercayaanku, merampas semua yang aku miliki. Tapi kamu salah. Aku tidak selemah yang kamu kira. Aku akan pastikan kamu dan wanita ini membayar mahal atas semua perbuatan kalian. Andi menunduk, tidak sanggup menatap mata Sarah. Rasa malu dan putus asa menyelimutinya. Maya masih terisak-isak, memohon ampun. Namun, semua itu sudah terlambat. Petugas kepolisian kemudian mulai memeriksa seluruh villa, mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Mereka menemukan dokumen-dokumen penting, termasuk akta jual beli properti lain atas nama Andi dan Maya, serta catatan keuangan yang menunjukkan aliran dana dari rekening-rekening gelap.
Barang-barang mewah hasil curian dari rumah Sarah juga ditemukan di dalam villa tersebut. Semua itu menjadi bukti tak terbantahkan. Andi dan Maya digiring keluar dari villa, tangan mereka terborgol. Kamera-kamera dari beberapa media massa yang sudah tiba di lokasi langsung menyala, mengabadikan momen penangkapan itu. Wajah Andi yang putus asa dan Maya yang histeris menjadi santapan publik. Sarah menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan, tentu saja. Namun, juga ada kesedihan mendalam atas kehancuran pernikahan yang pernah ia anggap sempurna. Ini adalah akhir dari babak kelam dalam hidupnya, dan awal dari perjuangan baru untuk mendapatkan keadilan penuh di pengadilan. Dina menepuk pundak Sarah. Kerja bagus, Sar. Ini baru permulaan, tapi ini adalah kemenangan besar. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Sarah mengangguk, matanya menatap ke arah mobil polisi yang membawa Andi dan Maya pergi. Iya, Dina. Ini baru permulaan. Aku akan pastikan keadilan ditegakkan. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi aura tegang. Kursi-kursi kayu yang dingin, cahaya lampu neon yang terang benderang, dan tatapan mata para pengunjung yang penuh rasa ingin tahu, semuanya menambah berat suasana. Hari itu adalah awal persidangan kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang yang melibatkan Andi Pramutya dan Maya Kusumawati, dengan Sarah sebagai pelapor utama dan saksi kunci. Sarah duduk di barisan depan bersama Dina, pengacaranya. Jantungnya berdebar, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Andi dan Maya duduk di kursi terdakwa, wajah mereka menunjukkan kelelahan dan ketakutan. Andi terlihat kurus, rambutnya sedikit acak-acakan, dan sorot matanya kosong. Sementara Maya, yang biasanya tampil glamor, kini terlihat pucat dengan riasan tipis, sesekali melirik ke arah Andi dengan tatapan cemas. Mereka didampingi oleh tim pengacara yang tampak percaya diri, meskipun bukti-bukti yang memberatkan mereka sudah sangat banyak. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Jaksa memaparkan secara rinci bagaimana Andi, dengan bantuan Maya, secara sistematis menguras aset-aset Sarah, mulai dari rumah mewah, mobil-mobil, perhiasan, saham, hingga tabungan pribadi, dengan total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Modus operandi mereka, termasuk penggunaan perusahaan cangkang PT Jaya Properti dan transfer dana ke rekening-rekening yang berbeda, dijelaskan dengan gamblang. Setelah pembacaan dakwaan, tibalah giliran kesaksian Sarah. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju kursi saksi. Ia mengenakan setelan blazer hitam yang sederhana namun elegan, rambutnya terikat rapi, dan wajahnya tanpa ekspresi. Hakim mempersilakan Sarah untuk bersumpah, dan ia mengucapkannya dengan suara jelas dan tegas. Saudari saksi, bisakah Anda ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Tanya JPU, memulai interogasi. Sarah memulai ceritanya dari awal, dari keberangkatannya dinas ke Singapura, hingga notifikasi bank yang mencurigakan, kepulangannya ke rumah yang kosong melompong, dan penemuan bukti-bukti perselingkuhan serta penggelapan. Ia menceritakannya dengan detail, tanpa melebih-lebihkan, namun dengan emosi yang terasa. Setiap kali ia menyebutkan nama Andi, ia berusaha menatapnya, mencari reaksi. Andi hanya menunduk, tidak berani menatap mata Sarah. Saya percaya sepenuhnya kepada suami saya. Semua aset saya berada di bawah kendali saya. Namun saya memberikan akses penuh kepadanya karena dia adalah suami saya. Saya tidak pernah menyangka dia akan mengkhianati kepercayaan itu dengan cara yang sekeji ini. Ujar Sarah, suaranya sedikit bergetar saat ia mencapai bagian ini. Bukan hanya uang, Yang Mulia. Dia menghancurkan mimpi saya, masa depan saya, dan yang paling penting, kepercayaan saya pada orang yang paling saya cintai. Pengacara Andi, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas, mencoba menyerang kredibilitas Sarah. Saudari saksi, apakah Anda yakin suami Anda melakukan ini tanpa sepengetahuan Anda? Bukankah transaksi sebesar itu memerlukan tanda tangan Anda? Tanda tangan saya dipalsukan, Yang Mulia. Dan semua transaksi online dilakukan menggunakan akses yang saya berikan kepadanya atas dasar kepercayaan. Sarah menjawab tegas. Saya tidak pernah menyetujui penjualan aset-aset tersebut. Bukankah ada kemungkinan Anda sendiri yang melakukan transaksi tersebut dan kini mencoba menyalahkan suami Anda? Pengacara itu mencoba memprovokasi. Dina segera melakukan interupsi. Keberatan, Yang Mulia.
Pertanyaan pengacara terdakwa bersifat spekulatif dan menyerang integritas saksi. Hakim mengabulkan keberatan Dina. Sarah menatap tajam ke arah pengacara Andi. Ia tidak akan membiarkan mereka memutarbalikkan fakta. Giliran Maya Kusumawati bersaksi. Ia mencoba menyangkal keterlibatannya, mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang asal-usul uang yang ditransfer Andi kepadanya. Andi bilang itu adalah uang hasil investasinya. Yang mulia, saya tidak tahu kalau itu uang haram. Saya hanya seorang wanita yang mencintai pria ini, katanya, berusaha terlihat lugu. Namun, JPU menyajikan bukti-bukti transfer rekening dari Andi ke Maya, foto-foto mewah yang diunggah Maya di media sosial dengan barang-barang curian Sarah, serta kesaksian dari beberapa saksi lain yang melihat Andi dan Maya sering bersama. Pengacara Maya berusaha keras untuk membela kliennya, mengatakan bahwa Maya hanya korban dari kebohongan Andi. Bagaimana dengan mobil sport merah itu, Saudari Maya? Bukankah itu milik Bu Sarah yang sudah dijual Andi? Tanya JPU, menunjukkan foto mobil dan Maya di media sosial. Dan Anda menulis, My New Tay. Thanks, honey. Apakah Anda tidak tahu itu mobil curian? Maya terdiam, tidak bisa menjawab. Wajahnya memerah karena malu. Persidangan berlangsung selama beberapa minggu, penuh dengan drama dan ketegangan. Setiap hari, Sarah harus menghadapi tatapan jijik dari Andi dan Maya, serta upaya pengacara mereka untuk mendiskreditkannya. Namun, ia tidak gentar. Ia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya. Tim Dina bekerja keras di belakang layar, menyiapkan setiap argumen, setiap bukti tandingan. Mereka berhasil menghadirkan saksi ahli forensik digital yang membuktikan pemalsuan tanda tangan Sarah, serta analisis aliran dana yang menunjukkan dengan jelas bagaimana uang Sarah berpindah tangan dari rekening Andi ke Maya, lalu digunakan untuk membeli aset-aset baru atas nama mereka berdua. Mereka juga berhasil membuktikan bahwa PT Jaya Property adalah perusahaan fiktif yang tidak memiliki kegiatan bisnis nyata. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba, pembacaan putusan hakim. Ruang sidang dipenuhi lebih banyak pengunjung dari biasanya, termasuk wartawan yang berebut tempat untuk meliput. Sarah duduk di samping Dina, jantungnya berdegup kencang. Namun ada ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Ia telah melakukan semua yang ia bisa. Kini, semuanya ada di tangan yang mulia hakim. Andi dan Maya masuk ruang sidang dengan wajah tegang. Andi tampak semakin kurus, matanya cekung, dan ia sesekali melirik Maya dengan tatapan kosong. Maya, yang tadinya selalu tampil dengan percaya diri, kini terlihat sangat rapuh. Sesekali menyeka air mata. Hakim ketua memasuki ruangan, dan semua berdiri. Setelah salam pembuka, hakim mulai membacakan putusan. Suaranya terdengar jelas dan berwibawa, setiap kata menusuk ke relung hati para terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, serta keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim memulai. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Andi Pramutya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sarah memejamkan mata sejenak, menahan napas. Ini dia. Oleh karena itu, hakim melanjutkan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Andi Pramutya selama 9 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sebuah desahan terdengar dari barisan penonton. Andi terkesiap, wajahnya semakin pucat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pengacaranya segera membisikkan sesuatu di telinganya, namun Andi hanya menggelengkan kepala. Kemudian, giliran Maya Kusumawati. Terdakwa Maya Kusumawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dalam tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Maya mulai terisak-isak. Andi menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa simpati. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Maya Kusumawati selama 4 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Tangisan Maya semakin pecah. Ia ambruk di kursinya. Andi hanya diam membisu, menerima nasibnya. Selain hukuman pidana, hakim juga memerintahkan penyitaan aset-aset yang dibeli Andi dan Maya dari uang hasil kejahatan, termasuk villa mewah di Puncak dan beberapa properti lainnya, untuk dikembalikan kepada Sarah sebagai ganti rugi.
Hakim juga memerintahkan pembatalan akta jual beli rumah Sarah yang dilakukan secara tidak sah. Dengan putusan ini, Hakim menutup, Majelis Hakim berharap keadilan dapat ditegakkan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa. Palu Hakim diketuk, mengakhiri persidangan yang panjang dan melelahkan ini. Sarah merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dirinya. Ini adalah kemenangan. Bukan hanya kemenangannya pribadi, tapi juga kemenangan bagi keadilan. Andi dan Maya akhirnya menerima balasan atas perbuatan mereka. Dina memeluk Sarah erat. Kita berhasil, Sar. Kita berhasil. Air mata Sarah akhirnya menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan keharuan. Ia menatap Andi yang digiring keluar ruangan oleh petugas. Mata mereka bertemu lagi. Kali ini, tidak ada kebencian di mata Sarah. Hanya rasa kasihan yang samar. Perjalanannya bersama Andi telah berakhir. Dan berakhir dengan cara yang paling menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, Sarah mulai membangun kembali hidupnya. Rumahnya yang sempat kosong kini kembali diisi dengan furnitur baru, kenangan baru, dan harapan baru. Beberapa asetnya berhasil dikembalikan, sementara sisanya diganti rugi dari hasil penyitaan aset Andi dan Maya. Ia kembali fokus pada karirnya, bekerja lebih keras dari sebelumnya, namun kini dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Ia belajar untuk tidak lagi menaruh kepercayaan buta, tetapi untuk selalu waspada dan melindungi dirinya sendiri. Sarah juga aktif dalam komunitas korban penipuan, membagikan kisahnya untuk menginspirasi dan memberdayakan wanita lain yang mengalami hal serupa. Ia telah melewati badai yang mengerikan, namun ia keluar sebagai pemenang, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Pengalaman pahit itu telah mengubahnya, membentuknya menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Ia tahu bahwa keadilan memang butuh diperjuangkan, dan kini, ia bisa menatap masa depan dengan senyum tulus di wajahnya, siap menghadapi setiap tantangan yang mungkin datang. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, penuh dengan pelajaran berharga dan janji untuk masa depan yang lebih cerah.